Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Selamat pagi, baik, Ibu. Oke, di saya suaranya putus-putus ya. Mungkin jaringan di saya yang kurang bagus. Jadi tolong diberitahu ya kalau tiba-tiba suara saya tidak jelas kersek-kersek gitu. Nah, hari ini kita perkuliahan teori bilangan pertemuan ke-10 ya. Jadi di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi tentang kekongruenan. Nah, sebelum kita mulai topik perkuliahannya, hari ini semua mahasiswanya hadir atau ada yang tidak hadir kah PJ-nya? Yang infoin ke saya, Bu, ada satu orang nggak hadir karena eh, ada kunjungan ke gedung DPR, Ibu. Oke, atas nama siapa? Atas nama Amori, Ibu. Dalam rangka apa tuh? Ada surat izinnya? Ada, Ibu. Surat dispennya. Ya, nanti tolong kirimkan ya, lalu dicatat di formnya juga. Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita materinya adalah kekongruenan. Nah, kongruen di sini kita bukan ngomongin geometri ya. Jadi kongruennya itu beda dengan kesebangunan. Kongruen di sini adalah kekongruenan sebuah bilangan. Jadi mungkin kalian sudah belajar belum ya modulo? Di tengah semester sebelumnya sudah belajar belum tentang modulo? Untuk modulo belum belajar sih sama sekali. Cuma untuk modulo itu kan tanpa Olimpiade SMA sudah belajar, Bu. Mm-mm. Oh, tapi di soal UTS kayaknya kalian sudah belajar tabel Cayley ya? Tabel apa, Bu? Tabel Cayley. Ya bukan kelas ini bukan ya? Bukan, Bu, bukan. Bukan di sini. Oh, nggak ada kemarin di teori bilangan soal Belum, itu ya, Ibu. membuat Iya, tabel. Ada, Bu. tidak ada, Ibu. Oh, pada kelas satunya ya. Oke. Berarti kita mulai dari awal ya tentang kekongruenan ini dari basicnya. Saya pikir udah sampai tengah gitu, jadi tinggal dilanjutkan. Nah, jadi teori bilangan yang saat ini kita pelajari yaitu tentang kekongruenan. Jadi kekongruenan yang dimaksud adalah kekongruenan tentang bilangan ya. Nah, yang pertama di sini ada definisi dan sifat kekongruenan itu apa. Nah, di sini definisi yang pertama, definisi 5.1, jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Jadi di sini modulo itu nanti kalian akan menemukan bahwa em, 10 dibagi 3 itu hasilnya bukan lagi 3, tetapi nanti hasilnya 1, seperti itu ya. Jadi ada beberapa definisi-definisi yang akan menjabarkan kenapa perhitungannya harus seperti itu ya. Nah, dikenal dengan modulo. Nah, di sini lambang kongruen seperti biasa itu bisa dilambangkan dengan sama dengan garis 3 ya. Jadi di sini A kongruen B modulo M itu bisa ditulis A garis 3 B dalam kurung mod M. Jadi jangan salah balik. Jika dan hanya jika, jadi hal ini berlaku, A kongruen B mod M itu berlaku jika M tersebut habis membagi A min B. Jadi B-nya ini yang di sebelah kanan, ketika kita pindah ruaskan ke kiri kan jadinya A min B ya. Maka si M di sini itu harus habis membagi A min B. Maka dia boleh dikatakan sebagai A kongruen B mod M. Tetapi jika si M-nya itu tidak habis membagi A min B, maka dia tidak kongruen. Gitu ya. Di sini jika M tidak membagi A min B, maka dikatakan A tidak kongruen dengan B modulo M. Atau kalau tulisan matematisnya, sama seperti tadi, hanya ditambahkan dicoret saja sama dengan 3-nya. Gitu ya. Jadi diingat-ingat A kongruen B modulo M itu lambangnya A garis 3 garis sama dengan 3B mod M. Syaratnya M tersebut harus habis membagi A min B. Jadi M di sini nanti adalah bilangan bulat ya.
Sedangkan A min B-nya nanti bermacam-macam. Nah, di sini misalkan contohnya ya, A kongruen dengan B modulo M. Di sini misalkan saya punya contoh 26. Ini satunya harusnya agak ke kananan ya. Jadi 26 itu kongruen dengan satu atau mod itu dulu 26 kongruen dengan satu mod 5. Kenapa sih harus satu? Kenapa di sini modnya 5? Karena jika kita lihat 26 itu ketika dibagi 5 kan hasilnya 5 dan menyisakan satu. Benar ya? Di sini penjabarannya nih. 26 sama dengan 5 kali 5 ditambah 1. Jadi satu ini sebagai B yang di sebelah kanan tanda kongruen. Jadi di sini satu dapat dari sisa yang ini. Nah, sedangkan mod 5 itu misalkan kita mau hitungnya mod 5 gitu. Kalau kita hitung mod lain boleh nggak Bu? Misalkan saya mau hitung 26 itu kita cari modulo 3. Boleh. Berarti nanti 3 dikali berapa dan ditambah sisanya berapa yang hasilnya 26 gitu ya. Misalkan tadi 3 tuh, berarti 3 kali berapa ya yang mendekati 26? Berarti kan 3 kali 8 ya. 8 kali 3 kan 24, sisanya 2 ya. Berarti nanti di sini 26 kongruen dengan 2 mod 3. Seperti itu ya. Lalu contoh yang kedua, misalkan di sini bilangannya 97, ingin dibuat kongruensi dengan modulo 5 juga. Jadi terlebih dahulu kita tentukan, kita mau bikin kongruennya itu mod berapa, baru nanti si angka sisanya ini kan menyusul ya, sesuai dengan hasil perhitungan penjabaran yang ini. Jadi tentukan dulu bilangan tersebut mau dibikin mod berapa. Nah, di sini contohnya 97 itu ingin dibikin kongruen dengan mod 5. Nah, itu berapa? Ini kalau jika 97 dibagi 5 itu artinya dapat 19 ya. 19 kali 5 kan 95. Makanya di sini kan 2. Berarti di sebelah kanan tanda kongruen itu diisikan 2. Jadi 97 kongruen dengan 2 mod 5 gitu. Sedangkan si 19-nya hasil pembagiannya itu disebut dengan K. Jadi K itu adalah hasil pembagiannya dapat berapa. Tapi biasanya tidak dicantumkan ini. Jadi yang ditulis kongruennya itu hanya sampai kurung mod 5-nya saja gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan contoh yang tadi kan contoh kongruen ya. Nah, yang oranye ini misalkan contoh tidak kongruen gitu. Misalkan di sini 27 tidak kongruen dengan 4 mod 5. Salah ya, karena kalau mod 5 harusnya di sini sisanya adalah 2. Tadi kan 5 kali 5 25 karena diminta 27, berarti harusnya di sini bukan 4 tetapi 2. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut. Ini sifatnya ya, ini agak berantakan PPT-nya. Jadi jika tadi kan syaratnya kongruen itu A kongruen B mod M itu jika dan hanya jika si M-nya itu habis membagi A min B. Jadi B-nya pindah ke kiri jadi dikurangin. Tadi gitu kan. Nah, di sini maka terdapat bilangan bulat K yang tadi hasil baginya sehingga A min B sama dengan MK. Maka kalau kita pindahkan B-nya ke ruas kanan, maka menjadi A sama dengan MK ditambah B. Ini muncul persamaan baru. Jadi ini kita akan diarahkan untuk pembuktian teorema ketika si K-nya itu dituliskan gitu ya. Kalau tadi kan di sini saya bilang K-nya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Jadi cukup 97 misalkan kongruen dengan 2 mod 5. Cukup sampai sini. Tetapi di beberapa teorema-teorema nanti itu akan membuktikan bahwa si K-nya ini adalah faktor kelipatan atau hasil baginya gitu ya. Nah, di sini ada teorema 5.1. Jadi yang tadi saya bilang ini diarahkan ke sebuah teorema baru, yaitu ada teorema 5.1 dengan isi A kongruen B mod M jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sehingga A sama dengan MK ditambah B. Nah, persamaan A sama dengan MK ditambah B itu didapat dari sini tadi ya, dari atasnya. Ini bunyi dari teorema 5.1. Nah, di sini contoh lagi, misalkan di sini 53. Nah, ini kan tadi yang nggak dituliskan K-nya itu yang bawah ini ya. 53 kongruen 5 mod 12.
Nah, ketika tadi penjabarannya kita tuliskan, otomatis kan kita harus memunculkan si K ya. Berarti 53 sama dengan, karena kita mau mencari kongruen dengan mod 12, maka kita harus cari 12 dikali berapa dan sisanya berapa, yang hasilnya 53. Nah, di sini didapat 12 kan mendekatinya ke 48 ya, 12 dikali 4, dan sisanya 5. Maka dituliskan 53 kongruen 5 mod 12. Tuh, jadi teorema tadi bisa dipakai untuk kita membantu kita menghitung ini kongruensi ya. Jadi cara perhitungannya tuh pakai persamaan yang tadi, yang A sama dengan MK ditambah B. Tapi kalau udah lancar misalkan nggak dituliskan juga nggak apa-apa, langsung gitu ya. Nah, contoh yang kedua, misalkan 27 mau dicari kongruennya dengan mod 11. Berarti kan 11-nya mendekatinya dikalikan 2 ya. Jadi 22 ditambah 5 itu 27. Jadi di sini dituliskan 27 kongruen 5 mod 11. Nah, di sini lanjutannya A dan B bilangan bulat, betul ya. Tadi A dan B-nya adalah bilangan bulat dan M-nya lebih dari 0. Maka menurut algoritma pembagian, kalian sudah belajar ya di pertemuan kedua kalau tidak salah waktu itu, maka di sini A sama dengan MQ ditambah R. Jadi sebenarnya ini Q di sini sama aja seperti K yang tadi, tetapi di sini muncul istilah baru ada R, di mana nanti R itu adalah residu atau sisa. Jadi kalau di teorema tadi kita menuliskan sisanya itu adalah si B, A sama dengan MK tambah B, maka nanti di sini kita akan diarahkan dengan istilah baru yaitu R. R itu residu, artinya sama aja, sisa. Jadi di samping bisa dituliskan A kongruen B mod M, bisa juga dituliskan A kongruen R mod M. Gitu. Jadi untuk membedakan, kalau misalkan tadi kan pakai A dan B, nah sekarang A dan B itu kan sama-sama bilangan bulat ya. Di sini R juga sebenarnya bilangan bulat juga kan, tetapi supaya lebih mengartikan bedanya antara si A dengan si B. Kalau di sini B-nya kita ganti R kan kelihatan, oh R itu adalah residu sisanya, sedangkan si A itu adalah bilangan yang dicari. Tetapi kalau misalkan tadi A dan B saja, khawatir kan tertukar gitu. Kalau ini kan sudah dibedakan R itu artinya residu gitu ya. Nah, di sini maka ada M buah pilihan untuk R, yaitu diantaranya ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M-1. Jadi maksudnya si residu tadi, si sisa tadi, itu angkanya bisa berkisar antara 0, 1, 2, dan seterusnya, sampai M-1. Sampai batas modnya, misalkan diminta mod 5, berarti R itu kemungkinannya sampai 4, nggak mungkin sampai 5, ya kan itu habis namanya. Lalu R-nya juga bisa dimulai dari 0. Kapan ketika residunya atau sisanya 0? Hal itu ketika bilangan yang ingin kita cari itu habis membagi si modnya. Misalkan 10, kita mau cari kongruensinya dengan mod 5. Kan 10 itu habis, 5 itu habis membagi 10 ya. Itu kan habis dibagi 10. Nah, berarti di sini R-nya tidak ada sisa. Jadi kan 0 ya. Gitu. Jadi 2 mod 5 ditambah 0 gitu. Jadi si residu 0 dikali mod 5. Jadi residunya itu tidak ada gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini muncul teorema 5.2. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat satu di antara 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi setiap modulo itu hanya punya residunya gitu. Nanti kalau misalkan bilangannya banyak gitu ya, nanti residunya bisa kita urutkan, namanya himpunan berurut residu. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, di sini definisi 5.2. Jika A kongruen B mod M, di mana R itu terletak di antara 0 sampai M, di sini dilihat lagi 0-nya ada tanda sama dengan, tetapi M-nya tidak ada tanda sama dengan. Karena tadi di slide sebelumnya diartikan si R, si residu ini tuh bisa dimulai dari 0, tetapi berhenti sampai di modulo min 1, di M-1 gitu ya. Misalkan tadi kita mau nyari modulonya 5, maka residunya berhenti sampai di 4. Maka di sini tidak ada sama dengannya. Nanti hati-hati ya ketika ada soal diminta untuk membuktikan teorema yang seperti ini, gitu ya. Nah, maka di sini R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo M ini,
misalkan tadi dari 0, 1, 2, 3 sampai M-1 disebut himpunan residu terkecil modulo M. Jadi di sini himpunan artinya ada beberapa gitu ya. Nah, contoh di sini, nah tadi itu kan bilangannya saya contohkan positif ya, 27, 22, 90 berapa tadi 97. Nah, sekarang bagaimana ketika kita bertemu A-nya itu negatif, boleh apa enggak? Boleh. Jadi tidak harus semuanya bilangan yang positif. Misalkan di sini residu terkecil dari negatif 53. Nah, ada perbedaan cara perhitungan ya. Misalkan di sini kita mau cari negatif 53 modulo 10. Di sini jawabannya adalah 7. Kenapa harus 7? Kalau misalkan dia positif kan 53 misalnya. Berarti kalau 53 itu kan berarti sisanya 3 ya kalau dihitung mod 10 ya. Sisanya 3 mod 10 gitu ya. Nah, ini kenapa dia 7? Karena di sini ketika dia negatif, 10-nya berarti kalian cari 10 kali berapa yang lebih kecil dari min 53 gitu. Jadi di sini diambilnya ke minus 60 gitu ya. Berarti kan 53 ke 60 itu adalah 7. Jadi angka 7 itu didapat dari situ. Tapi kalau misalkan tadi positif 53, berarti kan lebihannya 3. Nah, kalau sekarang negatif, berarti dikurangannya itu selisihnya itu berapa ke bilangan yang lebih kecil dari 53, bilangan kelipatan si modulo 10-nya ini. Tadi kan min 53, berarti kalau dia bilangan kelipatan 10, berarti kan jatuhnya ke 60 ya. Nah, berarti selisih dari 53 ke 60 itu adalah 7. Maka di sini hasilnya adalah negatif 53 kongruen dengan 7 mod 10. Gitu ya. Nah, berikutnya di sini misalkan ada 34 kongruen dengan 9 mod 5, tetapi 9 bukan residu terkecil karena 34 dibagi 5 sisanya adalah 4 gitu ya. Nah, bisa kalian lihat di sini kan dia mod 5 ya. Mod 5 itu kan sebenarnya bisa ke 20 ke 30 ya. Harusnya kan yang terkecilnya itu 30 ya. Jadi kan ini 34 nih, mod 5. Berarti kelipatan 5 yang mendekati 34 itu kan 30. Berarti kan sisanya adalah 4. Tetapi kalau misalkan di sini kita tuliskan 34 kongruen dengan 9 mod 5 boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tetapi si 9 ini bukan residu terkecil. Jadi usahakan itu sesuai dengan definisi 5.2 ini bahwa si siapa namanya si B-nya tadi atau si R-nya itu harus merupakan residu terkecil. Jadi kalian cari kelipatan yang mendekati bilangan yang ingin dicari. Jadi kalau misalkan di sini 34 mod 5 berarti kelipatan 5 yang mendekati itu kan 30 ya. Berarti residunya sisanya 30 ke 34 itu adalah 4. Maka 4 ini bisa kita katakan sebagai residu terkecil. Gitu ya. Nah, berikutnya tadi ada definisi 5.2, sekarang teorema 5.3. Jadi sebenarnya kalau bedanya apa ya definisi dengan teorema, itu sama ya seperti di matematika lain gitu, di kalkulus atau di bidang matematika lain. Kalau definisi itu sebenarnya tidak usah dibuktikan lagi karena dia sudah didefinisikan. Tetapi kalau masih berupa teorema atau apa gitu ya, selain definisi itu kita harus punya pembuktiannya. Gitu ya. Jadi masih harus dibuktikan lagi. Nah, di sini teorema 5.3 berarti artinya isi atau bunyi dari teorema 5.3 ini harus kita buktikan lagi di situ. Kita jabarkan lagi gitu ya. Nah, di sini teorema 5.3 bunyinya adalah A kongruen B mod M, JHJ itu jika hanya jika ya. Jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Jadi si A-nya, si B-nya memiliki sisa yang sama jika dibagi oleh M. M itu adalah si modulonya tadi. Kita akan buktikan, bukti ke kanan, misalkan tadi kita start dari A kongruen B mod M. Nah, tadi kan B-nya bisa kita ganti dengan R ya, residu ya. Berarti maka A kongruen R residu A kongruen R mod M dan B kongruen
R mod M. Jadi kita pecah gitu ya. Kalau ini kan tadi di isi teoremanya kan A kongruen B. Nah, ini kita pecah masing-masing. Kita cari kongruen dari A dan kita cari kongruen dari B. Nah, dia terbukti jika si A dan B-nya ketika kita pisah tadi, kita jabarkan, dia memiliki sisa yang sama jika masing-masing itu dibagi sama M. Paham ya maksudnya? Jadi tadi kan ini satu persamaan nih, satu kongruensi nih. Tetapi untuk membuktikannya kita pecah jadi dua. Jadi A-nya kita bikin persamaan dengan R-nya tadi, sedangkan si B-nya juga kita bikin persamaan dengan R-nya juga, gitu ya. Maka di sini dipisah jadi A kongruen R mod M, dan B-nya juga gitu, B kongruen R mod M, gitu ya. Dengan R di residu terkecilnya, range-nya di antara 0 sampai M. Nah, di sini kita jembrengin satu-satu. A kongruen R M, maka sesuai dengan definisi yang kedua tadi, A sama dengan MQ ditambah R. Betul ya? Itu jadi modnya dikali berapa nih pengalinya ditambah sisanya yang menghasilkan A. Gitu ya. Tadi misalkan ada 10. Kita mau cari modnya 3. Berarti kan 3 dikali 3 ditambah 1. Jadi modnya 3, Q-nya 3, R-nya 1. Seperti itu. Lalu yang B juga sama. B kongruen R mod M, maka kita jabarkan juga B sama dengan MT ditambah R untuk suatu bilangan bulat T. Jadi di sini pengalinya untuk yang A itu pakainya Q, sedangkan yang B itu pakainya T. Berarti jadi A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Sisanya sama kan? Sisanya sama-sama si R gitu. Dibaginya oleh si M. Hasil baginya Q dan T. Tetapi sisanya semuanya sama. Berarti dia terbukti gitu ya. Tapi ketika di sini beda, misalkan yang atas itu sisanya 5, yang bawah sisanya 7, berarti dia tidak terbukti, tidak sama. Lanjut, tadi kan teorema 5.3 jika bukti ke kiri ya. Nah, sekarang teorema 5.3 bukti ke kanan. Nah, sekarang kebalikannya, kita membuktikan dari kiri, bukti ke kirinya. Jadi di sini masih sama ya, bunyi teoremanya A kongruen B mod M. Nah, bukti ke kirinya, misal A memiliki sisa R jika dibagi M. Misal ya, berarti kan dianggap betul ya. A memiliki sisa R jika dibagi M. Berarti kan kita bisa tuliskan seperti ini. A sama dengan MQ ditambah R. Jadi A memiliki sisa R jika dibagi M. Ini A-nya, ini sisanya jika dibagi M-nya. Berarti kan harus ada pengalinya. M dikali berapa ditambah sisa, itu harus hasilnya A. Maka di sini kita misalkan dengan Q. Lalu si B-nya juga gitu. B juga memiliki sisa R jika dibagi M. Maka B sama dengan MT ditambah R. Lalu kita bisa eliminasi ya, dikurangin gitu ya. Jadi persamaan 1 dan 2 itu dikurangkan. Maka ketika kita kurangkan yang ruas kiri nih, berarti A sama B dikurangin jadi A min B. Lalu yang ruas kanan, yang persamaan 1, MQ ditambah R. Ruas kanan persamaan 2 ada MT ditambah R, ini juga dikurangin. Berarti kan R-nya habis. Sisanya MQ dikurangi MT, yang sebelah kanan kan, M-nya kita faktorkan. Jadi A min B sama dengan tadi sebelah kanan MQ dikurangi MT, atau M-nya kita faktorkan menjadi M dalam kurung Q min T. Berarti kan artinya si M ini itu habis membagi A min B. Benar ya? Berarti misalkan di sini A min B-nya, misalkan saya punya 15 dikurangin 3. 15 dikurangi 3 kan berarti 12 ya. Berapa? Berarti sama dengan M dikali Q min T. Jadi berapa, M-nya itu berapa, dikali berapa yang hasilnya tadi 12. Otomatis kan si M-nya habis membagi. Taruhlah M-nya di sini 3. Q min T-nya taruhlah 4. Berarti 3 dikali 4 kan pas 12. Sebelah kiri A min B-nya. Berarti M ini artinya habis membagi si 12. Tadi kan M-nya kita misalkan 3. Benar kan ya? 12 dibagi 3 kan bisa gitu, sisanya tidak ada. Nah, terbukti ya. Jadi A kongruen B mod M, karena terbukti M itu habis membagi A min B gitu ya. Nah, di sini dilanjutkan definisi 5.3. Himpunan bilangan bulat IR
R1, R2, R3, sampai Rm disebut sistem residu lengkap modulo M jika dan hanya jika setiap elemennya kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu dari tadi 0, 1, 2, dan seterusnya sampai M-1. Kalau masih bentuk bahasa matematis gini masih agak bingung ya kita mengartikannya gitu ya. Biasanya kan kalau definisi diperkuat bawahnya ada contoh, kalau teorema diperkuat bawahnya ada pembuktian gitu. Jadi supaya kita lebih mudah menafsirkannya gitu ya. Nah, ini langsung ke contoh saja. Di sini akan dibuktikan bahwa himpunan bilangan misalkan di sini ada 45, min 9, 12, min 22, 24. Ini merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5. Kenapa sih bilangan ini si 14 dan seterusnya sampai 24 ini merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5? Nah, di sini penjabarannya, buktinya gitu ya. Nah, kita cek dulu kan modulo 5 dimulai dari bilangan 45. 45 kongruen 0 mod 5. Betul ya? Kan 5 dikali 9 pas 45. Artinya tidak ada residunya. Maka residunya 0. Karena kan tadi residu itu boleh dimulai dari 0 sampai M-1. Sampai modulo dikurang 1. Ya. Jadi di sini residunya 0. Lalu bilangan kedua di sini min 9. Kita coba. Min 9 kita cari mod 5. Nah, hati-hati kalau bilangan negatif ya. Berarti 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati min 9 tapi dia lebih kurang dari min 9. Larinya ke 10. Berarti kan ya. Berarti 5 dikali min 2 berarti kan 10 ya. Kurangnya 1 kan, dari 10 ke 9 kurangnya 1. Maka di sini min 9 kongruen 1 mod 5. Lalu berikutnya di sini ada bilangan 12 di soalnya. Kita buktikan lagi 12 kongruen 2 mod 5. Betul ya? 5 kali 2 kan 10. Dimintanya 12. Berarti residunya di sini 2. Jadi koefisien di depan sini itu bukan pengalinya, bukan K-nya, tetapi sisanya, residunya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Bilangan berikutnya yang diminta adalah minus 22. Minus 22 berarti kan mendekatinya ke 25 ya. Maka 25 dikurangin 22 itu hasilnya 3 mod 5. 24 itu berarti 20 kan, 5 kali 4, 20, sisanya 4. Jadi 24 kongruen 4 mod 5. Nah, nanti bisa kalian cari contoh lain yang merupakan sistem residu lengkap. Jadi, sistem residu lengkap itu tadi angka-angka ini yang ketika dibuat kongruensinya, si R-nya itu dia berurut. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, mod 5-nya ini bebas. Misalkan kalian mau coba mod 4, boleh. Berarti harus kalian cari nih, untuk residu 0 mod 4 kongruen dengan bilangan berapa. Terus residu 1 mod 5 kongruen dengan bilangan berapa. Misalkan kalian mau ambil 5 bilangan tuh, berarti hasil-hasil bilangannya tadi tinggal kalian tuliskan dalam bentuk himpunan. Jadi, maka himpunan tersebut merupakan himpunan atau sistem residu lengkap modulo berapa. Kalau tadi mau bikinnya modulo 3 ya berarti sistem residu lengkap modulo 3. Jadi supaya lebih mudah untuk mendapatkan bilangan-bilangan ini kalian mengerjakannya seperti ini dari kanan ke kiri gitu ya. Ditentukan dulu kalian mau cari mod berapa, baru residunya kalian susun dari misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, baru nanti jawaban angka-angkanya itu yang merupakan si anggota dari himpunannya tadi. Gitu ya cara mengerjakannya. Nanti boleh kalian kerjakan yang ini. Nah, oke. Berikutnya kekongruenan modulo. Di sini dijelaskan kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah suatu relasi antara bilangan-bilangan bulat yang merupakan relasi ekivalensi. Ya, jadi di sini relasi ekivalensinya ada 3. Ada sifat reflektif, simetris, dan transitif. Atau biasa disingkat ref, sim, trans. Artinya reflektif, simnya simetris, transnya transitif. Nah, di sini jika ada M, A, B, dan C adalah bilangan bulat, di mana M-nya itu positif, maka yang pertama, sifat reflektif itu berlaku jika A kongruen A mod M. Jadi, si A-nya itu sama dengan si residunya. Residunya ini adalah A. Jadi, kalau misalkan dia suatu bilangan tertentu,
itu sama dengan si residunya, maka dia sifatnya reflektif. Gitu ya. Lalu dia yang kedua, dia mempunyai sifat simetris jika A kongruen B mod M, maka B juga harus kongruen A mod M. Jadi kalau dibolak-balik itu sama, maka dia sifatnya simetris. Tuh. Dan yang ketiga, sifat transitif jika A kongruen B mod M dan B kongruen C mod M, maka A juga kongruen C mod M. Jadi ketika kalian punya dua buah bilangan, misalkan bilangan A dan bilangan B, lalu si A itu kalian hitung dia ternyata kongruen dengan B mod M, dan si residu B-nya kan pada persamaan yang saya tunjuk ini nih, persamaan A kongruen B, B-nya ini kan merupakan residu dari A ya. Berarti ketika si residunya tadi kita bikin kongruennya juga, lalu dia mempunyai residu C, maka si bilangan A awal tadi itu harus kongruen dengan residu C, di mana si C ini merupakan residu dari bilangan B. Sedangkan tadi B ini merupakan residu dari bilangan A. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau dia berlaku seperti ini, maka dia mempunyai sifat yang transitif. Jadi ada 3, ada reflektif, ada simetris, dan ada transitif. Nah, ini pembuktiannya nanti mungkin bisa kalian baca sendiri ya untuk pembuktiannya. Nah, ini kita ke contoh. Relasi kekongruenan pada himpunan merupakan relasi ekuivalen. Akibatnya, himpunan bilangan bulan terpartisi dalam himpunan-himpunan bagian yang setiap himpunan bagian disebut kelas. Jadi di sini ada istilah baru lagi, yaitu kelas. Kelas itu merupakan himpunan-himpunan bagian. Ya, himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat yang sudah terpartisi, yang sudah terbagi-bagi. Jadi himpunannya tersebut dibagi lagi ke dalam beberapa himpunan-himpunan bagian. Nah, si himpunan-himpunan bagian itu namanya disebut kelas, gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat lagi penjelasannya sama seperti tadi ya. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada himpunan-himpunannya. Yang pertama misalkan min 10, 5, 0, 5, 10, dan seterusnya. Gitu ya. Ini modulo 5 ya, yang tadi saya bilang urutin cari himpunan residunya tadi. Nah, ini lanjutannya sebenarnya sama-sama aja ya. Jadi cuma dibolak-balik aja gitu. Nah, di sini A kongruen B mod M dapat dinyatakan dengan persamaan. Ini kita balik lagi yang ke awal tadi, di mana masih ada bilangan bulat K. Di sini masih pakai K ya. A sama dengan B ditambah KM. Nah, buktikanlah bahwa yang pertama, jika A kongruen B mod M, maka A tambah C haruslah kongruen dengan B tambah C mod M untuk setiap bilangan C. Lalu yang kedua, jika A juga kongruen B mod M, maka haruslah A kali C kongruen dengan BC mod M untuk setiap bilangan bulat C. Sebenarnya kalau pembuktian kita langsung menyertakan contoh gitu ya, kita kasih contohnya itu lebih mudah gitu ya, kasih aja angka berapa gitu. Tapi di sini pembuktiannya itu diminta pembuktiannya secara matematis juga. Jadi kayak dijabarin lagi gitu ya. Nah, di sini bukti yang pertama kita ingin membuktikan yang tadi nih, pernyataan pertama ini, A kongruen B mod M, maka A sama dengan B ditambah KM. Untuk suatu bilangan bulat, berarti kan di sini A ditambah C sama dengan B ditambah C tambah KM. Betul ya? Kan A kongruen B mod M. Maka kan sesuai dengan yang awal-awal tadi atau yang di atas ini kan sudah dituliskan yang warna biru nih. Maka A sama dengan B ditambah KM. Ketika si ruas kiri kita tambah C dan ruas kanan kita tambahkan C juga, otomatis tidak merubah nilai kan? Kan saya sering bilang matematika itu boleh merubah bentuk, tetapi tidak boleh merubah nilai. Jadi dengan kita menambahkan C di sebelah kiri dan sebelah kanan sama dengan, itu kita hanya merubah bentuknya saja tanpa merubah nilai. Misalkan saya punya bilangan sebelah kiri 5, sebelah kanan juga misalkan 5. Ketika di kiri saya tambah 2 dan di sebelah kanan juga saya tambahkan 2, maka kan tidak mengurangi perbandingan itu kan, perbandingan si bilangan antara kiri dan kanan. Karena kan
kiri tambah 2, kanan ditambah 2. Kalau 2-nya kita pindah ruaskan kan 0 gitu. Jadinya habis gitu ya. Jadi hanya bentuknya saja yang berubah. Nah, ini juga sama. Jadi sebelah kirinya ditambahkan C, sebelah kanannya juga ditambahkan C, maka menjadi A tambah C sama dengan yang kanan karena ada KM ya kita lanjutkan. B ditambah C dilanjutkan ditambah KM. Bawaannya dari persamaan yang atas gitu ya. Nah, lalu bisa kita lakukan perhitungan aljabar, operasi aljabar. Berarti A ditambah C, ini B tambah C-nya saya pindahkan ke ruas kiri, maka dikurangi B tambah C, lalu sebelah kanannya menjadi KM. Ya, maka di sini kita bisa tuliskan A ditambah, maka M itu habis membagi A ditambah C dikurangi B ditambah C. Betul kan ya? Nih, kalian lihat dari yang sebelah kiri ini nih. Yang paling bawah kiri, A ditambah C dikurangi B tambah C sama dengan K dikalikan M. Berarti si M ini dia otomatis dia habis membagi A tambah C dikurangi B tambah C. Karena sebelah kanan sifatnya perkalian. Misalkan 6 sama dengan 2 kali 3. Anggap 6-nya itu yang ruas kiri. Terus sama 2 kali 3. Anggap keduanya 3. Maka si M ini, si 3 ini kan pasti membagi si 6 tadi. 6 dibagi 3 gitu ya. Tidak ada sisanya. Nah, di sini berikutnya 5.4. Ini juga masih lanjutan yang sifat-sifat yang tadi. Nanti bisa kalian baca sendiri. Ini juga ya, semuanya hampir mirip-mirip saja diubah. Yang teorema 5.6 di sini tadi kan yang AC kongruen BC mod M gitu ya. Tadi sudah terbukti, tetapi di sini kita ingin menambahkan dengan CM sama dengan 1. Jadi jika AC kongruen BC mod M dengan CM itu sama dengan 1, maka haruslah A kongruen B mod M. Jadi si C-nya ini ketika kita ingin memberikan dengan suatu bilangan C, maka haruslah si C dan si M-nya ini hasilnya 1, membagi. Berarti di sini buktinya kita buktikan AC kongruen BC mod M. Maka M habis membagi AC min BC atau M habis membagi, ini tinggal difaktorkan ya C-nya, berarti M habis membagi C dikalikan A min B. Nah, di sini M habis membagi C dikalikan A min B, di mana CM-nya itu adalah 1. Maka M habis membagi A min B. Gitu ya. Berarti kalau itu terbukti, A merupakan A kongruen dengan B mod M. Ini juga ya, tinggal kalian cek lagi. Misalkan di sini contoh, tentukan bilangan-bilangan bulat Y yang memenuhi perkongruenan 3Y kongruen dengan 1 mod 7. Jadi kita mau cari bilangan bulat Y-nya tuh berapa aja ya. Nah, di sini karena 1 kongruen dengan 15 mod 7, maka kita dapat mengganti 1 dengan angka 15. Yaitu kita pakai sifat transitif. Tadi transitif itu yang A kongruen A ya. Nih, mana ya? Oh, ini sorry. Yang transitif yang ini nih. Yang residu tadi ya. Jadi B itu residunya A, C itu residunya B, maka harus A kongruen dengan C yang mundur-mundur tadi. Balik saya. Di mana ya? Nah, ini. Sehingga diperoleh di sini 3Y sama dengan 15 mod 7. Jadi disoalkan 3Y kongruen 1 mod 7. Nah, kita mau pakai sifat transitif ya. Kalau kita mau pakai sifat transitif, tadi penjabarannya, misalkan di sini satunya bisa kita ubah menjadi 15 mod 7. Maka kan ditulisnya jadi 3Y kongruen. Nah, satunya tadi dirubah menjadi 15, mod 7-nya tetap ya. Berarti 3 dan 7 itu sama dengan 1. Maka kita dapat membagi 3 ruas-ruas. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan itu kita bagi 3 semuanya. Berarti di sini 3Y dibagi 3 hasilnya Y, 15 dibagi 3 hasilnya 5, mod 7-nya tetap. Sehingga dapat dinyatakan dengan Y sama dengan 5 ditambah 7K. Dari sini nih. Diingat-ingat lagi yang A kongruen B mod M itu kan bisa dituliskan A sama dengan B ditambah MK
yang tadi B ditambah MK. K itu pengalinya berapa gitu ya. Berarti kalau di sini ada kongruen Y kongruen 5 mod 7, maka bisa dituliskan menjadi persamaan Y sama dengan 5 ditambah 7 itu modulonya dikali K itu suatu bilangan bulat pengalinya. Jadi misalkan 7 dikali berapa ditambah 5 hasilnya merupakan bilangan Y. Kayak gitu ya. Nah, berarti Y sama dengan 5 tambah 7K ini merupakan jawaban dari soal yang di atas. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 5 ditambah 7K, di mana K-nya itu merupakan bilangan bulat. Kalau disuruh dijembrengin berapa aja, ya tinggal kalian hitung aja. K-nya misalkan 0, kan tadi boleh ya dari sisa apa namanya pengali 1 deh, sorry, K-nya dari 1 misalkan. Berarti 5 ditambah 7 kali 1, 12. 5 ditambah 7 kali 2 berapa? 19. Jadi 12, 19, dan seterusnya boleh. Tapi kalau mau dituliskan rumusnya seperti ini juga lebih bagus. Jadi lebih general aja gitu ya. Langsung kita tuliskan 5 ditambah 7K. Intinya K merupakan bilangan bulat. Kan banyak sampai tak terhingga gitu ya. Jadi boleh dituliskan rumusnya, boleh juga dengan mendata anggota-anggotanya. Ini teorema 5.7. Jika AC kongruen BC mod M dengan CM sama dengan D, maka A kongruen B mod M per D. Oke, kita akan coba buktikan ya, betul atau tidak sih kalau ada persamaan seperti ini, maka A itu kongruen B mod M dibagi D. Di mana M-nya itu tadi modnya, sedangkan D itu faktor dari C sama M. Gitu ya. Nah, berarti kita buktikan AC kongruen BC mod M, maka haruslah M itu habis membagi AC min BC, atau kalau difaktorkan M habis membagi C dikurangi AB. Jadi ini C-nya difaktorkan di sini ya. Maka di sini M dibagi D harus habis membagi C dibagi D dikali A min B. Nah, kita buktikan nih, benar nggak pernyataan yang ini, yang M per D? Kita buktikan dari sini. Karena faktor dari CM itu adalah D, ya. Jadi D itu merupakan faktor dari CM. Berarti kan di sini M-nya habis membagi D, C-nya juga habis dibagi D. Jadi kalau M sama C itu masing-masing dibagi D tuh habis gitu. Misalkan CM-nya, taruhlah CM-nya itu 5 dan 10 gitu ya. Berarti kan D-nya itu 5. Atau misalkan berapa faktornya? Misalkan 10 dan 12 gitu. Berarti D-nya itu misalkan faktor terkecilnya itu 2. Gitu kan. Nah, otomatis 10 dibagi 2 kan habis dibagi gitu ya. Terus 12 dibagi 2 kan juga habis dibagi, tidak ada sisa. Jadi gitu maksudnya. Makanya di sini persamaannya M per D sama C per D. Karena kan karena D-nya itu merupakan faktor dari M dan C, otomatis ketika dia memang dibagi M dan C itu tidak sisanya atau Nah, maka di sini M per D dan C per D otomatis bilangan bulat. Betul ya? Karena kan tadi D-nya itu faktor dari C dan M, lalu ketika dibagi kan dia nggak koma. Dia bilangan bulat. Misalkan 12 tadi bagi 2, 6. Terus 12 bagi 3 hasilnya 4 gitu ya. Berarti 6 dan 4 itu merupakan bilangan bulat gitu ya. Nah, karena faktor CM tadi adalah D, maka faktor dari CD dan MD itu sama dengan 1. Betul ya? Jadi berapapun itu kan kalau dibagi 1 itu kan bisa ya. Nah, karena di sini CD dan MD itu faktornya 1, maka haruslah MD habis membagi CD dikali A min B. Sehingga MD habis membagi A min B. Berarti di sini A kongruen B mod M per D. Jadi tadi yang pindah di A ngeruem modnya di kaki jadi amin gitu ya. Berarti ini juga. Jadi kalau kita pindahkan sebelah kanan nih, yang si siapa amin B-nya, saya ini dulu. Ini ketika si B-nya saya pindahkan ke kiri, kan gitu kan. Nah, karena MD itu habis membagi iya, halo.
Iya, saya masih kuliah dulu nih. Ya, nanti coba di WA ya. Mungkin sekitar jam 1-an nanti untuk bimbingannya. Iya, ya oke. Oke, tadi di sini 2X kongruen dengan 4 mod M. Jadi kita diminta menentukan rumus ya, atau X-nya yang memenuhi perkongruenan dari ini. Bukan persamaan ya, perkongruenan. Kalau persamaan itu kan sama dengan, nah kalau ini kan kongruenan berarti nyebutnya kita perkongruenan gitu ya. Oke, si 4-nya ini saya jabarkan menjadi 2 kali 2 ya. Jadi 2X kongruen 2 kali 2 mod M. Nah, karena faktor dari 2 dan 6 itu adalah 2, maka bisa dituliskan X sama dengan 2 mod 3. Jadi nilai-nilai X adalah 3K ditambah 2 sama kayak tadi ya, untuk setiap bilangan bulat K. Berarti himpunannya adalah 3K ditambah 2. Jadi ini dari modulonya, K-nya itu pengalinya berapa gitu ya. Jadi 3 dikali berapa ditambah 2. Nah, ini ada latihan soalnya. Coba, ini masih ada waktu setengah jam kan ya, kurang lebih ya. Kalian kerjakan nomor 1 aja ya, nomor 2 sama 3-nya. Mungkin ini bisa dimasukkan ke dalam tugas project. Yang bagian kelompok himpunan ini kelompok berapa kemarin ya. Nah, ini bisa. Jadi si 2 dan 3 ini bisa kalian jadikan contoh soal. Atau kalian jadikan di materi boleh. Dimasukkan ke materi pembuktian atau ke soal aja. Jadi nanti yang untuk tugas project itu harapan saya untuk contoh-contohnya itu tidak semua contoh berupa bilangan real angka-angka, tetapi sertakan juga contoh-contoh yang merupakan pembuktian-pembuktian. Misalkan yang kayak gini nih, ini kan pembuktian-pembuktian ya. Tadi kan juga beberapa sudah kita bahas cara pembuktian, ada yang dari kiri, dari kanan gitu kan. Nah, yang besok juga contoh soalnya di mix gitu antara soal real gitu langsung ke bilangan maupun soal-soal yang jenisnya pembuktian seperti ini. Taruhlah 1 soal aja mungkin cukup kalau pembuktian. Baru sisanya dilengkapi dengan soal-soal yang angka-angkanya sudah ada gitu ya. Jadi yang nomor 2 sama 3 ini bisa kalian tambahkan ke bagian materi tugas project kelompok yang ini gitu ya. Oke, masih ada waktu setengah jam. Silakan kalian kerjakan yang nomor 1 ABC ini. Jadi ini mah enak ya, udah ada angka-angka himpunannya, terus udah dikasih juga modulonya, kalian tinggal membuktikan apakah ini yang pertama misalkan merupakan sistem residu lengkap dari modul 6. Ya, silakan di capture dulu yang bagian latihan soal, nanti akan saya balik ke slide yang bagian materi ini. Jadi kalian bisa sambil mengerjakan sambil melihat slide yang tadi. Sudah ya di capture untuk latihan soalnya. Nanti saya acak ya, saya panggil 3 mahasiswa yang untuk menjawab ABC. Tadi yang ini ya, silakan kerjakan tadi seperti yang ini. Nah, sama aja latihan tadi tuh kayak contoh ini ya, beri contoh lain gitu. Tadi udah ada, tinggal dibuktikan aja. Jadi jawabannya seperti ini pembuktiannya. Dijembrengin. Ya, silakan di capture dulu. Nanti saya kirim ke PJ-nya atau kelas ini sudah join ke LMS belum? Udah, Ibu. Sudah ya? Saya sudah di-add dosen belum ya dengan Bu Yayu? Saya belum ngecek juga. Coba nanti saya cek. Nah, silakan ya. Saya waktu sampai 8.20 deh ya. Nanti 10 menitnya buat presentasi. 3 mahasiswa nanti saya random harus. Ibu sebelumnya boleh bertanya nggak, Bu? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, yang Di mana tuh? di slide yang mana ya? Bentar, Ibu. Yang nomor berapa? Yang tadi yang hijau, Ibu. Hijau. Hijau tuh yang mana? Yang ini yang Slide 9. 53. Iya, Oh ya. bukan Kenapa bukan. tuh? Bukan.
Yang mana? Bentar ya, Bu. Hijau semua nih. Bentar ya, Bu. Maaf, Bu. Oh, yang dicontoh slide 11. 11. Ini kan? Yang 3Y sama dengan 1 modul 7 itu di mana ya? Oh, yang persamaan pengruenan. Oh iya. Ini Iya, Bu. setoran. Iya, Ini ya. Bu. Itu, Ya. saya mau nanya, Bu. Itu kan yang 1 modul 7-nya itu tuh diganti sama 15/7 ya, Bu. Mm-mm. Karena 15 modul 7 itu kan juga sebenarnya Ya, satu. jadi kan kayak 7 kali 2 kan 14 tambah Iya, 1 jadi 15 gitu kan? iya, Tapi kalau misalkan Mm. 50 50 modul 7 kan juga hasilnya sisa 1, Bu. Itu berarti kita pakai Mm-mm. angka yang terkecil aja ya, Bu. Pakai yang gede juga nggak apa-apa sih itu. Oh, nggak apa-apa. Kan nanti dia ngaruh di sininya juga, otomatis di sininya berbeda juga kan? Oh, gitu. Jadi bebas, nanti mau pakai yang mana. Tapi yang biar mempermudah perhitungan pakai yang kecil aja ya. Oh, iya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Jadi mana contohnya? Ini ya. Dah, silahkan dikerjakan ya. Saya mau ada bimbingan dulu nih, ada mahasiswa. Waktunya berarti sampai jam 9.20 ya.
Mungkin bisa di stop record ya. Nanti record lagi pas bagian presentasi aja. Sudah terlihat belum, Ibu? Ya, sudah? Boleh dijelaskan langsung? Jadi di sini tunjukkan apakah himpunan 42 min 7,17,14 min 45 58 min 25 merupakan sistem residu lengkap modulo 6. Jadi di sini kita cari dulu 42 mod 6 itu nanti, karena 42 adalah kelipatan 6, jadi residu modulonya modulo 6-nya adalah 0. Lalu min 17 mod 6. Itu nanti hasil residunya adalah 5 karena 6 dikali min 3, lalu nanti baru ditambah 5. Lalu 14 mod 6. Nah, itu nanti hasil residu modul 6-nya adalah 3. Itu karena 6 dikali min 7 ditambah 3. Terus untuk yang 58 mod 6, itu nanti hasil residu modulnya adalah 4. Lalu untuk yang min 25, itu hasil modul 6-nya adalah 1 dari 6. Hasilnya dari 6 dikali min 2 ditambah 1. Jadi, setiap elemen ini nggak punya residu, memiliki residu modulo yang berbeda, sehingga himpunan tersebut merupakan sistem residu lengkap modulo 6. Benar tidak, Ibu? Ya, oke. Ada yang masih salah ya, ada yang keliru di bagian yang min 17 sama min 25. Oke, boleh boleh di stop share nanti biar dilengkapi mungkin sama teman yang lain ya. Baik, Ibu. Oke, saya lempar pertanyaan ini dilanjutkan atau boleh diperbaiki oleh mahasiswa lain. Langsung aja ya, siapa yang ingin memperbaiki, nanti dapat poin. Silakan raise hand yang ingin memperbaiki. Gracia, Ibu. Ya, Gracia, silakan boleh difoto dan di share screen ya. Baik, Ibu. Kelihatan belum ya, Ibu? Ya, sudah. Silakan boleh dijelaskan. Oke, yang buat A itu kan 42. Itu 0 mod 6. Karena 6 dikali 7 ditambah 0. Terus yang minus 17 pakai 1 mod 6. Karena 6 kali minus 3 ditambah 1. Itu berarti minus 18 tambah 1 hasilnya minus 17. Terus 14 itu 2 mod 6. 6 dikali 2 ditambah 2. Terus minus 45 itu pakai 3 mod 6. Itu dari 6 dikali minus 8 ditambah 3.
Terus yang 58 itu 4 mod 6. 4 mod 6. Yang 58 itu pakai, iya benar. 58 itu 4 mod 6 dari 6 dikali 9 ditambah 4. Terus sama minus 25 itu pakai 5 mod 6 dari 6 dikali minus 5 ditambah 5. Jadi dapatnya minus 25. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih, Gracia. PJ tolong dicatat ya. Boleh di Betul. stop share, lanjut. Soal terakhir. Siapa ya? Farika Azhara, apakah masih standby di Zoom? Iya, Ibu masih ada. Oke, silakan yang C ya. Sudah selesai kah? Udah, Ibu. Udah. Oke, boleh difoto lalu di share screen. Iya, Ibu. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah bisa langsung dijelaskan. Jadi pertanyaannya 5, 11, 6, 1, 8, 15 apakah merupakan sistem residu lengkap dari modulo 6? Yang 5 ini karena dia lebih kecil dari 6, jadi apabila dibagi 6 itu sisanya dia sendiri. Di situ untuk 11 dia mod 6, sisanya 5. Untuk 6 sendiri dia mod 6, sisanya 0. Untuk 1 karena dia lebih kecil dari 6, mod 6 maka sisanya 1. Untuk 8 dia apabila dibagi 6 sisanya 2. Untuk 15 dibagi 3. Jadi bukan residu lengkap dulu. Nah, bukan residu lengkap karena tidak ada 4-nya, Bu, dan 5-nya ada 2 kali. ya. Oke, nanti ditambahkan alasannya ya. Jadi kalau ujian, kalau misalkan memang residu lengkap kan, oke gitu ya, kelihatan dari buktinya, dari penjabarannya. Tapi kalau misalkan bukan, itu nanti wajib di bawah ditambahkan notes-nya atau alasannya kenapa dia bukan residu lengkap, apa yang kurang, apa yang berlebih, apa yang tidak seharusnya seperti itu. Nanti tolong ditambahkan ya kalau misalkan untuk UAS nanti gitu. Ya, baik. Oke, baik. Ya, cukup. Terima kasih, Farika. Bisa di stop share. Kasih, Bu. Oke, sudah semua ya. Ada 3 soal latihan. Tadi sudah ada 4 orang yang mempresentasikan. PJ jangan lupa dicatat. Jadi ini sudah lebih ya. Harusnya kita selesai jam 9.40 ya. Karena cuma 2 SKS ya kalau nggak salah. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita lebih 10 menit. Oke, baik semuanya. Sepertinya perkuliahan hari ini sudah cukup ya. Materinya juga sudah close semua, sudah selesai semua, yaitu tentang kekongruenan. Nanti kita akan bertemu lagi insya Allah pekan depan. Tapi saya belum tahu ya, pekan depan apakah asinkronus, apakah sinkronus di Zoom. Karena pekan depan itu banyak sekali kegiatan di luar gitu dosen-dosen. Jadi khawatir ketika di jam perkuliahannya saya sedang bentrok, maksudnya sedang kegiatan itu tidak bisa diselingi oleh kuliah gitu. Jadi nanti kemungkinan asinkronus ya. Jadi ada materi lalu ada soal-soal yang harus kalian selesaikan di rentang perkuliahan itu. Jadi di rentang dari jam 8 sampai jam 10. Karena kan kita sudah sepakat tidak ada tugas buat di luar jam kuliah karena tugasnya sudah jadi satu menjadi tugas proyek yang waktu itu ya. Jadi ketika ada soal-soal itu dikerjakan ketika di jam kuliah. Jadi anggap saja dia asinkronus gitu ya.
Oke, baik semuanya. Nah, untuk perkuliahan minggu depan, untuk jelasnya nanti akan saya kabari ke PJ-nya lagi. Oke, terima kasih semuanya yang telah bergabung dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan walaupun di sini on cam, tapi kalian standby semua ya, dan dapat menyimak dengan baik ya penjelasan dari saya, begitu juga penjelasan dari teman-temannya. Jadi harus bisa bertanggung jawab atas diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kalian ambil, yaitu kalian memilih untuk kuliah, maka kalian harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua kegiatan perkuliahan dari awal sampai akhir, termasuk bagian terkecilnya adalah kita kuliah Zoom seperti ini. Jadi kalian harus komitmen dari awal sampai akhir, kalian boleh standby di sini. Ya, untuk dengan saya gitu, saya membebaskan, meringankan, kalian boleh off cam. Mungkin dosen lain ada yang harus selalu on cam gitu biar kelihatan selalu ada di kamera. Kalau untuk saya boleh kalian off cam, tetapi kalian harus tetap standby. Bagaimana saya tahunya? Ya seperti tadi kan, saya mengabsen kalian secara acak. Begitupun nanti untuk di pekan-pekan berikutnya juga akan saya panggil secara acak. Bagi yang tidak ada, walaupun ada partisipannya, ada daftar partisipan, tapi kalian tidak standby, maka dianggap tidak hadir. Nanti dicatat oleh PJ-nya. Gitu ya. Jadi kita harus belajar bertanggung jawab sedini mungkin. Baik, itu saja dari saya cukupkan perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ibu